pertama-tama masuk SMP 9 ini sudah wah Pak ya. Bagaimana mungkin tips dan triksnya Bapak nanti? Saya kira cukup bagus Pak untuk SMP 9, SMP yang awal yang pertama melaksanakan digitalisasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Selamat datang di Bapak Ibu tim dari Inspektorat Kota Probolinggo dalam rangka memantau perkembangan SMP Negeri 9. Bagaimana progres pendidikannya, dan ini perlu dipantau langsung. Dan mungkin nanti ada penilaian-penilaian terbaik bagi kami atau ada masukan-masukan yang perlu kami catat sehingga kami tidak lanjuti di tahun-tahun yang akan datang. Untuk itu saya beri kesempatan kepada yang terhormat sahabat kami Bapak Fani Wira. Bagaimana sih ketika Bapak masuk ke ruang multimedia, ke ruang podcast ini, apa yang menjadi gambaran dan mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan, kekurangan-kekurangan yang kami harus benahi. Monggo Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Mohon izin sebelumnya sebenarnya kita diskusinya di luar ini Pak. Nggih. Cuman dipaksa untuk melihat-lihat lingkungan SMP 9. Ya oke lah. Jadi pertama kali masuk itu ternyata waduh sudah berubah 180 derajat. Alhamdulillah. Kaitan dengan lembaga pendidikan ini yang pertama kali masuk sampai ada digitalisasi seperti ini. Ya, saya melihatnya untuk lembaga pendidikan itu hanya di SMP 9. Betul. Patut diapresiasi Pak. Ternyata digitalisasi itu bukan hanya dilihat dari sisi perkantoran Pak. Biasanya di kantor-kantor. Sudah merambah masuk di lembaga pendidikan. Betul. Apalagi sekolah menengah pertama. Wah ini juga sangat bagus sekali Pak. Kami turut apresiasi. Ternyata program pendidikan ini sudah sampai mengarah ke lembaga pendidikan untuk sekolah menengah pertama. SMP 9 saya memang punya mimpi Pak. Mimpi bagaimana SMP ini punya branding yang betul-betul tidak sama dengan SMP yang lain. Makanya yang tugas pertama saya sampaikan di tanggal 30 September 2023 itu membranding sekolah digital Pak. Jadi kami men-launching sekolah digital. Ini merupakan perkembangan daripada sekolah digital. Gitu loh Pak. Anak-anak kami sebanyak 788 itu punya kuota 3 Mbps Pak masing-masing seluruhnya. Dan tidak berebut dengan satu dengan yang lain. Jadi tidak berebut. Jadi kalau kami ada asesmen secara bersamaan masih mampu untuk menjangkau dan insya Allah masih bagus dan stabil itu. Jadi ini perkembangan SMP 9 Pak Fani dalam rangka digitalisasi sekolah. Kemudian kami kembangkan juga, kami sudah punya papan digital Pak. Jadi punya papan touchscreen, layar sentuh, begitu bisa gambar dari situ dan sebagainya. Tapi masih kami punya satu sebagai kelas moving di lab IPA di sana ada dan sudah dimanfaatkan oleh banyak Bapak Ibu guru dalam rangka pengembangan sekolah digital, gitu Pak. Dan insya Allah juga ke depan Pak. Jika kami masih di SMP Negeri 9, itu kemungkinan kami akan memprogramkan seperti program Bapak Presiden Pak Prabowo, ada Smart TV. Jadi insya Allah di kelas-kelas itu ada Smart TV-nya, begitu program di tahun yang akan datang. Sebab di tahun ini sudah kami programkan podcast dan tahun depannya Smart TV termasuk buku satu guru satu siswa untuk satu buku.
itu di tahun 2026 kami sudah merancang itu Pak. Itu tanggapan. Alhamdulillah penilaian yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu yang masuk ke SMP 9 itu sangat luar biasa Pak. Termasuk dari alumni Pak. Alumni itu sampai menangis terharu karena perkembangan SMP 9 yang tidak bisa dia duga. Begitu hebatnya perkembangan SMP 9. Sangat pesat begitu Pak ya. Nggih. Ya itu Pak. Monggo Pak ini dilanjutkan. Tadi sebenarnya kita juga mensupport Pak terkait hal itu. Namun demikian juga ada feedback kembali Pak kepada betul. Bukan hanya siswa tapi juga kepada wali murid Pak. Nantinya wali murid pun juga bisa diajak berdiskusi melalui podcast ini kan juga memberikan saran masukan dari wali murid. Betul. Seperti itu. Nah ke depan ini mau diarahkan kemana? Siap. Nah, yang kedua kaitan dengan supporting sarana prasarana, otomatis pasti akan memberikan tambahan yang lain, Pak. Kalau memang itu memang namanya inovasi pasti ada resiko, nah, tinggal mitigasi resikonya nanti Pak. Betul. Pengendaliannya nanti bisa bisa dipertimbangkan juga. Nah, saya kira cukup bagus Pak untuk SMP 9, SMP yang awal yang pertama melaksanakan digitalisasi ya, modernisasi. Jadi lebih mungkin bisa diharapkan paperless katakanlah begitu. Nanti yang sifatnya tadi nantinya, kemudian mungkin kalau sementara kan bertahap Pak, pasti akan bertahap berkesinambungan. Bisa jadi contoh taruhlah kaitan dengan controlling anak-anak seperti itu, digitalisasinya juga bisa mengarah ke sana. Memang tidak semua wali murid itu melek teknologi Pak. Siap. Terkadang kan juga ada kendala di sana. Iya betul. Entah itu bentuk komunikasinya atau kaitan dengan pemahaman digitalisasi. Jadi tidak semua itu merata kepada wali murid. Nah itu saran dari kami sering berkomunikasi, bisa melalui komite kaitan dengan program-program kerjanya ke depan untuk SMP 9 seperti apa dan bagaimana. Saya kira itu Pak dari kami sekelumit ya, sepatah dua patah kata lah dari kami memberikan semangat ke teman-teman SMP 9 agar visi misi konsep dari kegiatan dari Pak Kepala Sekolah dan jajarannya bisa terus semangat, terus berinovasi, memberikan suatu kontribusi nyata kepada khususnya dinas pendidikan nanti bisa menjadi contoh Pak panutan teman-teman sekolah yang lain atau lembaga yang lain. Saya kira itu Pak dari kami. Mungkin ada masukan dari teman-teman Pak. Ini karena tim ya kebetulan hadir di sini tim. Ada masukan dari Mas Hendy ataupun Mbak Ade monggo dipersilahkan. Terima kasih Bapak. Pertama-tama masuk SMP 9 ini sudah wah Pak ya. Dari absensi buku tamu digital terus penempatan barcode hampir di setiap titik ini luar biasa. Kalau sarana prasarannya sudah luar biasa seperti ini ya. Saya harap murid-murid atau peserta didik untuk lebih giat lagi belajar Pak. Saya yakin mungkin 10-15 tahun lagi akan lahir ahli-ahli IT Pak dari SMP 9. Bagus sekali Pak ini. Fasilitasnya sarananya sudah bagus. Malah nanti bisa jadi ini Mas ya. Enggak hadir di sekolah tapi di rumah. Cukup sekolah dari rumah, homeschooling. Bisa jadi nanti. Bisa itu loh. Terima kasih. Terima kasih Pak Komar atas kesempatannya untuk bisa masuk di podcast SMP 9. Mungkin sama seperti Bapak Fani dan juga rekan saya Mas Hendy tadi bahwa masuk di SMP 9 ini tidak sesuai tidak menduga bahwa akan ada sekolah yang seperti ini di Kota Probolinggo. Nah terus kalau di pikiran saya pertama kali melihat ini adalah gini Pak. Bagaimana mungkin tips dan triksnya Bapak nanti itu untuk mengelola sekolah bisa menjadi seperti ini. Itu kan pasti ada hambatan, tantangan dan juga tips-tips tersendiri yang mungkin nanti bisa ditularkan kepada sekolah-sekolah lain sehingga di Kota Probolinggo bukan hanya di SMP 9 tapi bisa menjadi contoh bagi sekolah-sekolah yang lain. Terima kasih Bu, terutama dari Pak Fani dulu. Kami bertemu dengan orang tua itu 3 kali dalam setahun Pak. 3 kali. Pertama awal masuk Pak, itu kami program sekolah awal itu kami sudah sampaikan kepada orang tua, termasuk podcast ini sudah kami pesan, termasuk diantaranya kedisiplinan siswa itu di awal Pak.
Kemudian yang kedua ketika pemberian reward kepada anak yang berprestasi, Pak. Kami sudah memprogramkan piala sama piagam penghargaan kepada anak-anak yang berprestasi di setiap kelas. Ada 2 prestasi yang kami berikan sebagai reward yang peringkat terbaik, Pak. Yeah. Padahal itu menurut kan tidak ada peringkat, tapi kami tetap, Pak, karena dengan memberikan semangat reward punishment itu anak-anak akan tumbuh semangatnya untuk belajar. Yang terakhir itu dalam semester terakhir itu kami juga ketemu sama orang tua. Itu yang resmi, yang tidak resmi kadang-kadang kami undang orang tua untuk memberikan masukan, terutama komite itu kami tiap bulan ada pertemuan, Pak. Oh iya. Itu sehingga apa masukan dari orang tua itu kami bisa menampung dan memberikan reward tindak lanjut bagaimana harus dilakukan. Gitu. Dari Pak Hendri tadi, alhamdulillah Pak, insya Allah kami akan teruskan berkembang SMP Negeri 9 ke depannya. Ada inovasi yang harus kami bangun lagi, termasuk yang sudah sampaikan. Jadi ada program kami 1 guru, 1 murid, 1 buku di tahun yang akan datang. Itu jadi branding kami. Insya Allah kami akan merebut rekor muri nanti, Pak. Sebab ketika kami cek di rekor muri belum ada 1 sekolah pun yang bisa aplaus ini kelihatannya. Jadi inovasi memang perlu, Pak, dan penting itu loh. Sebab tanpa inovasi rasanya sekolah tidak akan berkembang dengan baik. Betul. Tidak akan berkembang. Bagaimana inovasi itu harus berkembang. Tapi memang itu tadi, Pak, karena kami kan terbatas anggaran, maka pelan-pelan. Bertahap saja. Bertahap. Gitu. Yang penting anggaran itu sudah kami salurkan sesuai dengan kebutuhan sekolah dan tidak menyimpang daripada regulasi bos atau bosnya. Dari Bu Fani juga, ya alhamdulillah masukannya Bu. Insya Allah kami akan tidak lanjuti dari Bu. Tadi apa yang perlu kami lakukan, sebab gini, apapun yang kami lakukan itu kami sudah musyawarah dengan teman-teman guru. Jadi apapun sudah bentuknya, jadi kalau ini berhasil, keberhasilan bersama. Kalau ini tidak berhasil, keberhasilan bersama-sama. Jadi apapun yang kami lakukan, Pak Fani, itu seperti ucapan tadi, kami sudah musyawarahkan semuanya. Sebab kami punya media namanya Rakor Jumpa itu, rapat koordinasi cepat pagi di situ. Kalau ada khusus kami, biasanya kami BIMTEK biasanya, Pak, untuk memutuskan satu perkara. Termasuk diantaranya kami melaunching sekolah digital itu kami sudah sepakat semuanya, Bu. Hanya berjalan semuanya dan alhamdulillah waktu itu diliput oleh Radar Promo termasuk media-media lokal di tabloid itu seperti itu. Jadi memang ada, Bu, kendala-kendala itu ada, tapi bagaimana minimalisir kendala itu supaya menjadi sebuah kekuatan. Itulah memang Pak. Kepala sekolah itu harus cerdas. Harus punya ide cemerlang bagaimana dibawa kemana SMP Negeri 9 ke depan. Harus sudah dirancang. Tahun depan sudah kami rancang. Tahun berikutnya sudah akan kami rancang. Dan kami musyawarah dengan guru apa yang perlu kita launchingkan atau brandingkan di tahun yang akan datang. Itu kami sudah mempunyai program. Sehingga dengan itu kan semuanya nanti bahu-membahu mensukseskan branding yang akan kita launching. Dan kami punya guru-guru yang luar biasa, mensupport semuanya, mensupport luar biasa, termasuk diantaranya memberikan masukan-masukan terbaik bagi perkembangan SMP 9 ke depan. Terima kasih kehadiran semua. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Mungkin ada closing statement dari Pak. Terima kasih. Closing saya sebentar aja, Pak. Mudah-mudahan ini sebagai awal mula, trigger bagi lembaga pendidikan yang lain. Karena ini sudah menjadi wujud nyatanya Pak Komar. Selama menjadi kepala sekolah, visi misinya sudah mulai. Ini sudah dimulai, Pak. Sudah dimulai oleh Pak Komar. Harapannya bisa menularkan nanti kepada lembaga pendidikan yang lain. Mudah-mudahan ya meskipun tidak dengan waktu yang bersamaan atau serentak, secara bertahap pun teman-teman lembaga pendidikan bisa melaksanakan ini. Dan mudah-mudahan nanti siswa-siswa ini semua sudah
sudah nggak gaptek teknologi lagi. Jadi apapun itu alasan, apapun itu penjelasan bahwa saya tidak punya laptop dan sebagainya, ternyata lembaga pendidikan itu sudah mempunyai sarana prasarana untuk itu. Nah, saya kira itu saja dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua.